Kita mulai ya. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini kita kumpul lagi nih dengan para dulur-dulur yang sama-sama merasa prihatin dengan keadaan nagari. Kita nggak ngurusin negara ada yang ngurusin. Kita bicara nagari, berarti yang kita rasakan adalah suasana daripada hunian kita ini. Dan seperti biasa karena ini tematik, boleh katanya, boleh sambil ngudut. Jadi hari ini kita ngobrolin sederhana temanya. Karena waktu itu ada pertanyaan ke saya. Pertanyaannya begini, apakah falsafah Bhinneka Tunggal Ika mempunyai konsep tentang ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama dari Pancasila yang bisa menyatukan, merukunkan? Ya saya jawab, ada. Nah inilah hari ini kita kumpul ngobrolin masalah konsep itu, konsep ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama yang ada di tengah Pancasila, tapi dalam perspektif Bhinneka falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Pancasila itu kan kita tahu lah, Pancasila itu dasar negara. Kalau dasar negara berarti ideologi negara yang harus dipakai oleh siapa? Warga negara. Nah ini. Jadi kata negara ini adalah kata kunci. Pancasila adalah dasar negara, ideologi negara yang harus dipakai di tengah warga negara. Warga negara beda juga nanti dengan warga bangsa. Karena yang namanya warga negara belum tentu warga bangsa. Oh, maksudnya gimana Mas Teguh? Ada orang Tionghoa datang ke Indonesia, itu bangsa Tionghoa loh. Dia sudah hidup di tengah karakter yang dibentuk sejak dia lahir di tengah kultur, adat istiadat, falsafah, Konghucu mungkin dan sebagainya. Dia adalah bangsa Tionghoa, warga bangsa Tionghoa. Tapi kemudian hijrah ke Indonesia, dia menetap, nah dia menjadi warga negara. Dia berkewajiban menjalankan Pancasila. Karena Pancasila ini ideologi negara yang harus dilakukan oleh semua yang merasa warga negara. Tapi sebagai warga bangsa, dia tetap bangsa Tionghoa. Dengan karakter Tionghoa, dia melihat alam, kesadarannya, dia menerbitkan kesadaran alamnya di tengah karakternya. Kemarin kita ngobrol karakter ya, bahwa manusia itu melihat alamnya, alam kesadarannya dengan karakternya, membaca. Dan membaca terbit di tengah menulis. Karena saat orang mempersepsi, memunculkan sesuatu di tengah persepsi atau membaca, sejatinya dia pun menulis di tengah alam kesadaran itu sendiri. Jadi manusia itu masing-masing itu mempunyai kitab suci yang hanya dia sendiri sebagai rasulnya, dia sendiri sebagai umatnya. Dan kitab suci inilah yang nanti saat kita meninggal keluarin, diletakkan di hadapan Tuhan. Baca kitabnya. Itu yang kau tulis sendiri. Nah itulah. Jadi kalau falsafah Bhinneka Tunggal Ika nggak bisa. Saudaraku mengatakan, loh, filsafat kau bicara metafisik. Filsafat Bhinneka Tunggal Ika bicara ketuhanan. Karena bangsa ini bangsa yang unik yang tidak pernah bisa melepas dari dasar ketuhanannya. Karena itu jangan coba-coba menarik filsafat Bhinneka Tunggal Ika untuk keluar dari koridor ketuhanan. Bahkan kalau yang namanya filsafat itu kegiatan filsafat konon, filosofi, mengupayakan menemukan kebenaran. Kalau pijakan yang kita tempatkan sebagai landas pencarian kebenaran itu sempit,
hanya pada pijakan rasio. Ya beda dengan orang yang berfilsafat tapi pijakannya melibatkan tidak sekedar rasio tapi juga alam yang ada di bawah rasio itu sendiri, alam bawah sadar. Karena bagaimanapun otak manusia atau otak bawah sadar manusia itu powerful dan sampai sekarang masih penuh misteri dan memang selamanya tetap misteri. Karena kalau otak bawah sadar manusia terbongkar semua, ya disitulah ditemukan wujud Tuhan, wujud ya dan Tuhan. Dalam bangsa Bhinneka Tunggal Ika membeda antara Tuhan dengan wujud Tuhan. Wujud Tuhan itu wujud ahad, wujud wahid, dan seterusnya. Dan kita kembali kepada yang tadi masalah Pancasila. Jadi orang Tionghoa tadi sudah menjadi warga negara dan dia harus mengamalkan Pancasila. Karena Pancasila itu memang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Itu memang menjadi patokan nyata. Kalau perbuatan itu kan patokan nyata. Mana perbuatan ketuhanan yang Maha Esamu? Mana perbuatan kemanusiaanmu? Lanjut sila ketiga, lanjut sila keempat, lanjut sila kelima. Itu perbuatan yang bisa dijadikan pegangan bersama. Nah sekarang kebalikannya, bangsa Indonesia, warga bangsa, bisa nggak dia warga bangsa tapi bukan warga negara Indonesia? Ya bisa. Dia lahir di Indonesia, kemudian ke Arab, merantau di sana mencari makan, akhirnya bisa menjadi warga negara Arab. Ya dia warga negara Indonesia, ya bukan, dia warga negara Arab. Tapi dia tidak bisa lepas dari karakternya sebagai warga bangsa. Nah ini yang kita inginkan. Karena yang namanya warga bangsa, dia walaupun tinggal di Arab banyak lah. Saudara kita dari Madura itu pada sukses di Mekah, Madinah, saya waktu umroh kemarin. Tapi dia tidak bisa meninggalkan kekhasannya sebagai warga bangsa Indonesia. Walaupun di sana tidak wajib melaksanakan Pancasila. Karena Pancasila wajib untuk warga negara. Tentunya di sana dia patuh kepada ideologi negara di mana dia berpijak. Pancasila nggak pernah ngajarin yang nggak benar. Pancasila tetap di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kau sudah menjadi warga negara Arab, monggona, kata itu berdiri. Patuhilah ideologi negara. Tapi ingat, kau adalah anak. Jadi pijakan kita sebagai warga bangsa ini yang harus itu. Warga bangsa itu ruh daripada warga negara. Walaupun dia sudah menjadi warga negara Arab, pas ngerokok bareng, bohong kalau dia nggak nawarin. Nawarin. Dan ini hal yang aneh. Saya dulu pernah nyewa native teacher, namanya Richard Colin Carter, itu dari Inggris. Karena saya mengelola kursus bahasa Inggris yang luar biasa lah, spektakuler, saya sewa. Dan beliau bukan native speaker. Kalau native speaker itu cuma pembicara, tapi dia sebetulnya bukan guru. Banyak kursus-kursus bahasa Inggris yang kelas-kelas mahal, bukan kelas bermutu, kelas mahal. Asal nyomot. Ada supir taksi nih, matanya biru, bule, comot jadi guru bahasa Inggris. Dia bukan native teacher, native speaker. Dan yang saya sewa waktu itu adalah native teacher, dia sarjana. Itu dia terheran-heran waktu kita ngerokok bareng. Saya bilang, ayo isep aja. Dia heran sampai bilang, God bless you, Tuhan memberkati Anda. Dan begitu kita nongkrong di warung nasi uduk, saya bilang, ayo. Dia bilang enggak mau. Ternyata dia enggak punya uang. Tapi begitu kita bilang, saya yang bayarin, dia heran itu. Inilah ciri-ciri warga bangsa. Artinya bangsa Indonesia sebagai warga bangsa, mau dia jadi warga negara Arab, warga negara Tionghoa, tetap nggak bisa melepas dari cirinya, mementingkan alam,
mementingkan tamu, tata krama mulia kepada tamu. Wanita bohong lah, dia sebagai warga negara Rusia, warga negara Tionghoa dan sebagainya, lihat wanita dipukulin di jalan, dia nggak bereaksi keluar. Atau Joko Tolenya kalau Madura. Ini nggak bisa, karena memang ini loh yang harus dihidupkan kembali saat ini. Jadi saya menghimbau kepada semua para penggiat filsafat, artinya ucapan ini saya tujukan pada tataran atas, para dosen filsafat di komunitas filsafat yang rata-rata mereka adalah S2, S3. Ayo, tolong please, yang namanya kegiatan filsafat itu bukan untuk hore-hore, memunculkan satu pemikiran baru, debat dan sebagainya, lempar-lemparan kopi, bakwan, rokok, yang lengkap kan kalau cuma lempar kopi, bakwan, rokok. Bukan, tapi keprihatinan kita melihat umat ini. Dan yang namanya filsafat Indonesia itu kembali tidak bisa lepas dari pijak dan innamal a'malu binniyat. Niat kita berfilsafat bukan untuk hore-hore memunculkan ini loh pemikiran falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang saya rumuskan, dan ini bukunya gratis, dicetak 2.000, bisa di-download gratis. Bukan tujuannya untuk hore-horean. Kita prihatin melihat keadaan umat. Itulah sebabnya dengan datangnya 2021, kita berharap bahwa sudah saatnya pendidikan kebangsaan itu dimulai untuk melahirkan warga-warga bangsa yang mengamalkan Pancasila. Tadi kasus warga bangsa yang di Arab, apakah dia tidak mengamalkan Pancasila? Ya nggak bisa. Kalau Ruh Bhinneka itu udah hidup, Pancasila apapun yang dia perbuat pasti, garis bawahi, pasti Pancasila. Bohong. Kalau Ruh Bhinneka itu udah hidup, tata krama mulia kepada alam, kepada wanita, kepada yang lebih tua, kepada asal dirimu, berarti kau juga tata krama kepada sekolah yang telah mendidikmu, kau hormat kepada guru. Bohong. Dia menjadi warga negara manapun, ciri atau identitas bangsa itu nggak akan lepas, karena dia sudah menjadi ruh, menjadi karakter. Nah itulah sebabnya kita meminta kepada semua saudara-saudara kita, ayo pahami falsafah Bhinneka Tunggal Ika, karena dia adalah pijak filsafat bagi Pancasila itu sendirian, selama ini sendirian. Jadi ibaratnya ajaran agama ada syariat, ada hakikat, ya dong. Pancasila itu ranahnya ranah syariat. Pancasila isinya do, don't. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Nanti antara do dan don't, antara wajib dengan haram, ada yang boleh dilakukan, boleh tidak. Ada yang sebaiknya dilakukan, sebaiknya tidak. Jadi persis seperti itu. Tapi Pancasila tidak menggelar why, kenapa. Jadi ibaratnya dalam ajaran Islam syar'i, kau harus sholat. Kenapa? Ya karena itu rukun Islam. Jawabannya gitu. Secara syar'i, sebagai umat Nabi Muhammad kau harus sholat. Tapi kalau digelar hakikinya, karena Islam juga tidak sekedar syar'i, ibaratnya Pancasila, tapi dia juga mempunyai sisi hakiki, hakikat. Itu menjelaskan bahwa kau manusia karya teragung Tuhan, kau diciptakan Tuhan, dijadikan oleh alam. Karena itu manusia adalah makhluk bineka, makhluk tengah yang harus membuka restu ibunya atau alam yang menjadikannya, dan menurunkan ridho Tuhan yang menciptakanmu. Kau harus bertata krama mulia kepada alam atas sampai alam bawah. Karena itu gerakan sholat dimulai dari berdiri, itu melambangkan alam ahad, alam ketinggian, ruku, alam tengah, sujud 2 kali kepada malaikat Ar-Rahman, malaikat Ar-Rahim, Iliyin, Muqarrabin, duduk di antara 2 sujud, itulah kau sendiri. Karena itu kau harus melakukan sholat
Dengan cara itu kau diakui oleh ibumu, para malaikatmu, rohmu, dan sebagainya. Nah ini ibaratnya falsafah Bhinneka Tunggal Ika mencoba membuka kesadaran. Karena kalau kesadaran sudah terbuka, itu nanti manusia hidup di tengah eling, di tengah sadar. Kadang-kadang lupa nggak? Iya, tetap kadang-kadang lupa, tapi nanti eling lagi. Jangan sampai hidup di tengah lupa. Kadang-kadang ingat, oh ya saya harus berpancasila, nanti lupa lagi. Nah inilah dengan adanya dirumuskannya falsafah Bhinneka Tunggal Ika, ibarat Adam sudah turun bertemu dengan Hawa, hakikat sudah bertemu syariat, Bhinneka Tunggal Ika sudah bertemu Pancasila sebagai satu acuan konsepsi baru, sebagai sebutan falsafah merah putih. Ini loh yang harus diwujudkan di tengah kita, sebagai apapun namanya, boleh sebagai falsafah merah putih di tengah kurikulum atau falsafah Bhinneka Tunggal Ika, monggo. Karena dengan cara itulah ruh hidup kembali, maka tegaklah Pancasila. Setelah adanya bangsa, warga bangsa, di tengah warga bangsa terbitlah warga negara. Karena negara itu kan terbitnya belakangan setelah adanya bangsa. Bangsa itu kan manusia-manusia yang tanpa sengaja diikat oleh satu koneksi falsafah. Dulu dari Sabang sampai Merauke itu falsafahnya falsafah kesatuan, padahal belum ada negara Indonesia. Prasasti Ligayoni, falsafah kesatuan dari Sabang sampai Merauke, itu mencirikan identitas bangsa, garis bawahi bangsa. Artinya warga bangsa Nusantara itu yang harus dihidupkan dengan adanya warga bangsa di tengah falsafah bangsa ialah Bhinneka Tunggal Ika, pengamalannya sebagai warga negara di atas dasar negara, ideologi negara, itulah Pancasila. Jadi betapa pentingnya kita dalam turun kita yang kali ini, ayo kita berbuat apapun dengan niat keprihatinan kepada negeri ini untuk kita sama-sama merumuskan. Dan sebagai penutup, karena tema kita adalah apa sih perspektif falsafah Bhinneka Tunggal Ika tentang sila pertama, kan itu. Jadi di dalam buku ini itu saya katakan bahwa satu, semua umat beragama itu tidak ada yang bisa menolak bahwa mereka masih mendosa. Coba bikin survei dari A sampai Z seperti pemilu, pertanyaannya apakah kau masih mendosa? Jawabannya iya, semuanya iya. Selama manusia masih pakai raga, raga itu bahasa Sanskerta, artinya nafsu, artinya syahwat. Selama manusia masih pakai raga, masih pakai syahwat sebagai dirinya, ya dia masih tidak bisa lepas dari sifat basar. Sifat basar ya memang hidup di tengah syahwat, harus seperti itu. Makanya nggak ada yang tidak mendosa, masih mendosa. Pertanyaan kedua, apakah kau percaya Tuhan? Jawabannya pasti percaya, pasti gitu. Pertanyaan ketiga, apakah kau yakin Tuhan mengawasimu selalu? Iya, pasti jawabannya. Sekarang ada dua orang. Yang satu tahu bahwa toko ini nggak ada yang ngawasin, lalu dia mengambil barang. Si B tahu toko ini ada yang ngawasin, tapi dia masih berani ngambil barang. Pertanyaannya, kalau ada dua istilah, yang pencuri serta perampok, yang mana yang pencuri, yang mana yang perampok? Tentu kita jawab, oh itu yang perampok yang udah tahu toko itu ada yang ngawasi, tapi dia tetap aja berani ngambil. Kalau toko yang ketahuan gak ada yang ngawasin, dia pencuri. Nah sekarang jika kita yakin bahwa Tuhan mengawasi kita, kenapa kau masih berani melanggar? Ayo, kau siapa? Tiba-tiba merasa suci, menghakimi orang dan sebagainya. Nah ini kan keliru.
Falsafah Bhinneka Tunggal Ika menggagas kita semua pijaknya pijak buruk. Kita lahir di tengah buruk, Tuhan sengaja men-setting gitu. Karena dengan sadar buruk kau bisa kenal mana yang baik. Karena itu falsafah Bhinneka Tunggal Ika sangat tidak merestui mereka yang mencari-cari keburukan orang. Keburukan orang gak usah dicari, orang pijakannya buruk gak usah dicari, gak usah. Saya mau merenung keburukan Mas Nasari apa sih? Ya gak usah dicari. Lalu semuanya buruk, keburukan Mas Teguh apa? Ya gak usah dicari. Yang dicari itu kebaikannya. Lihatlah kebaikannya, kemanfaatannya dari orang lain. Kalau untuk diri kita baru temukan burukmu. Karena yang paling susah itu menemukan buruk kita sendiri. Dan saat Tuhan mau menolong seseorang, Tuhan membukakan buruk kita. Ini lo burukmu, ini lo kurangmu, ini salahmu, monggo tutupin sendiri. Tetap yang nutupin kita nggak. Tuhan tutupin dong, ya nggak bisa. Emang lu siapa? Emang gua siapa? Kan gitu. Itulah sebabnya sadar buruk itu adalah karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Dengan sadar buruk kita bisa meminta ampun. Setelah meminta ampun, kita bersihin buruk kita, dan kita akan menemukan buruk kita juga yang lebih halus. Dibersihin, ketemu lagi buruk kita yang lebih halus sampai akhir hayat. Manusia nggak bisa lepas dari buruk sebagai kodratnya. Nah itulah yang kedua daripada pemikiran falsafah Bhinneka Tunggal Ika tentang sila pertama. Artinya kita semua sepakat, umat beragama manapun sepakat dengan uraian-uraian yang tadi. Dan yang ketiga yang sering jadi kontroversial, falsafah Bhinneka menggagas tiada manusia kenal Tuhan. Nah ini saya tahu ini rame. Karena mereka mau, wah saya udah kenal Tuhan, makanya selalu nongkrong ngopi bareng lah dan sebagainya. Nah sekarang begini, saya bertanya pada mereka yang masih kekeh, saya kenal Tuhan. Manusia itu hidup di tengah asas kesatuan. Dia nggak kenal mana benar, kecuali dia juga kenal mana yang salah. Dia nggak mungkin kenal mana yang salah, kecuali dia juga kenal mana yang benar. Saat manusia belum kenal mana salah, dia nggak bisa tahu benar itu apa. Sampai sini, apakah masih setuju? Pasti jawabannya ya. Oke. Sekarang, jika ini tangan saya, ini sama, ini beda. Kemudian saya katakan, manusia bisa kenal beda kalau dia tahu sama. Manusia bisa kenal mana yang sama kalau dia tahu mana yang beda. Artinya asas kesatuan adalah pijak kita. Masih setuju nggak? Pasti jawabannya oh iya. Nggak mungkin manusia tahu mana yang beda kecuali dia tahu mana yang sama. Nggak mungkin tahu mana yang sama kecuali tahu mana yang beda. Oke, amatin ya. Nah sekarang jika sama ini saya lepas itu bukan dipisah. Kalau dipisah masih bisa bertemu, dilepas. Nah tinggal beda, hanya beda. Apakah manusia bisa tahu bahwa ini beda? Bisa nggak? Nggak bisa. Dia bisa tahu ini beda karena masih ada pijakan sama. Manusia hidup di tengah kesatuan, saat ini digunting, lah hanya satu beda. Tahu nggak bahwa ini beda? Ya nggak tahu. Akhirnya ini sama, ini beda, ini nggak tahu. Padahal ini masih asas satu, bukan kesatuan. Kalau tadi kesatuan nih, itu asas kesatuan. Kalau dalam falsafah tauhid, ini pijakannya wahidiyah. Wa ilahukum ilahu wahid. Sandaran asasmu adalah asas kesatuan. Tapi begitu masuk ke tingkat satu, ini sandarannya wahdah. Manusia nggak bisa kenal ini beda atau sama saat ini dilepas. Karena sudah masuk ke alam yang lebih tinggi, alam wahdah, yang pijakannya 5 sifat. Ini bicara singularity, hanya satu, nggak bisa. Lah ini baru alam wahdah yang masih pijakannya 5 sifat aja manusia udah bingung. Mari ini kita buang lagi, masuk ke alam yang lebih tinggi, alam ahadiyah. Mana beda, mana sama.
Bisa nggak kau kenal? Dan Tuhan nggak ada di alam. Bagaimana kau bisa kenal? Lah asasnya ditarik dikit-dikit aja dari asas wahid dia ke wahdah ke ahad. Sudah itu masih alam loh, alam ahad dia, alam wahdah kalau dalam Islam. Mas Teguh, saya bukan muslim, pakai bahasa ini loh. Oke. Asas kesucian, asas ketunggalan, asas kesatuan. Manusia itu di tengah asas kesatuan. Itu pun akhirnya di tengah kenyataan terbit di tengah asas keragaman atau kebedaan. Tapi kita harus tahu bahwa jangan melihat bahwa ini beda, melihatlah mereka sebagai kesatuan. Melihat yang satu di tengah yang beda, melihat beda di tengah yang satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Apa dalilnya kalau dalam Islam? Syuhudil wahdah bil kasroh, syuhudil kasroh bil wahdah. Jadi nggak usah diragukan, falsafah Bhinneka Tunggal Ika emang falsafah yang dulu hidup di tengah bangsa Nusantara jauh sebelum adanya negara, warga negara, dasar negara dan sebagainya sudah hidup, kemudian dimunculkan kembali dalam asas perbuatan yang disebut rukun pengamalan Pancasila, dan sekarang sudah saatnya Pancasila hidup di tengah falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Disitulah negara itu artinya tegak. Dalam bahasa Inggrisnya state, dalam bahasa Belandanya staat, artinya tegak. Bisa tegak karena ada pijakan. Inilah pijakannya, ialah falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, para kaum muda dan yang berjiwa muda, yang ikut prihatin terhadap nasib keturunannya nanti seperti apa, berbuatlah sebisa kita, sekecil apapun, yang penting di tengah kehidupan kita. Saya kira begitu saja, pas setengah jam. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mohon izin Pak Guru, jadi dari penjelasan yang diceritakan tadi bahwa saya ingat beberapa nasihat lama dari para orang tua itu yang mungkin tertulis atau tidak saya belum tahu referensinya, tapi secara tutur tinular disampaikan oleh orang tua bahwa sebut filosofi orang-orang tua kita terdahulu dengan sistem tutur tinular, tapi ada pemahaman ketuhanan. Kenapa? Karena saya Jawa dan orang tua saya juga Kapitayan. Jadi agama orang tua saya Kejawen. Beliau menyatakan bahwa kenapa kita menerima semua agama yang hadir dari bangsa-bangsa lain, karena kita diajarkan 4 hal. Pancasilanya kita ada 4 hal. Yang pertama adalah filosofinya adalah cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, itu berjalan bersamaan atau ada pada kesadaran diri kita, pada kesaksian diri kita bahwa 4 itu harus berjalan selaras dan seimbang. Mungkin apakah itu sesuai dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika, karena saya juga butuh penjelasan dari Pak Guru. Itu yang kita dapat. Mungkin cukup berbeda ketika saya belajar filsafat-filsafat dari mulai klasik, Renaissance sampai postmodern ini, hingga sekarang sudah mulai lagi kembali kepada spiritual klasik seperti law of attraction dan lain sebagainya, yang darinya tadi materialistik kembali kepada spiritual. Mungkin apakah itu ada korelasinya atau mungkin ada perbedaan atau apa? Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Tadi ada saudara kita bertanya tentang cipta, rasa, karsa, karya. Apakah ini selaras dengan pemikiran falsafah Bhinneka Tunggal Ika? Saya belum tahu tentang keseluruhan konsep itu. Artinya kita semua harus jujur. Saya nggak mau pura-pura tahu, karena dalam berfilsafat, understand what you say. Pahami yang kau katakan. Say what you understand. Jadi
pahami yang kau katakan, katakan hanya apa yang kau pahami. Tapi saya ambil dari sudut yang pertama aja, cipta. Nah itu saya setuju. Jadi sebetulnya kalau dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika, saya mengatakan jangan hanya bermerek. Jangan bermerek agama A, agama B, agama C. Bertuhanlah. Ini dalam buku ini saya tulis. Bertuhanlah. Jangan ngejar merek. Karena Tuhan itu sebagai cahaya yang tidak mungkin turun di tengah ruang serta waktu dan sebagainya. Dan di sini saya terangkan tahap-tahap bertuhan. 1, sepikan rasa kuasa. Jangan pernah merasa kuasa, ingin berkuasa dan sebagainya. Kau akan kehilangan Sang Maha Kuasa. Saat kau berdoa, ya Allah yang Maha Kuasa, ya kamu selama ini merasa kuasa. Aku nggak mau berkongsi, bermusyrik dengan rasa kuasamu, padahal baru rasa, apalagi perbuatan. Kemudian sisi kanan, sisi ilmu, jangan pernah merasa benar. Sepikan rasa benar, karena yang namanya benar itu kalau dalam Islam, karena saya Muslim, sekiranya lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, benar pun nggak akan bisa terungkap. Karena itu jangan pernah merasa benar, kita cuma mengupaya menemukan kebenaran, yaitu benar yang terbit di tengah kodrat salah kita. Kalau kita merasa nggak pernah merasa benar, ya tentunya muncul Sang Maha Benar. Ya Allah yang Maha Benar, aku mohon petunjukmu. Kita dikasih. Terakhir adalah kehendak. Jangan pernah berkehendak. Kamu mampu apa? Hai manusia berkehendak. Nyawamu aja ada di ujung jari para malaikat. Malaikat itu kuasa Tuhan. Asal kata malak. Kalau dalam ajaran Hindu disebut dewata. Nyawamu aja ada di ujung jariku, dilepas ini oleh para malaikat. Lepas. Siapa yang bisa menjawab bahwa besok masih ada nyawanya? Tidak ada. Tapi karena manusia itu di tengah lengah, menganggap, oh besok kita akan begini, merencana ini, merencana itu. Tapi tengah kelalaian. Padahal yang namanya umat bertuhan, bertuhan itu nggak perlu merek apapun, bermerek boleh, nggak bermerek monggo, bertuhan dulu, itu penting. Jangan pernah berkehendak. Lawang yang memegang kuasa ragamu, kuasa jantungmu, kuasa nyawamu bukan kamu, kok lancang sekali kau berani berkehendak. Nah kalau sudah gitu kan sinkron. Bertuhan itu hidup di tengah la haula, tiada daya, daya itu bahasa Sanskerta juga. Tiada daya, tiada upaya, upaya sama bahasa Sanskerta. Bahasa Indonesia itu bertaburan istilah-istilah kerohanian yang berasal dari bahasa Sanskerta. Nah inilah bertuhan, bertuhan dulu. Saat kita mau berbuat, jangan sekali-kali berkehendak. Kalau berkehendak, ciptaku redup, ciptaku akan berkobar, hidup. Di tengah tiada kemusyrikan kehendakmu. Kalau kau berkehendak, kehendakmu terbit di tengah syahwatmu, syahwat Bani Adam. Aku nggak mau berkongsi, monggo kerjakan sendiri dengan amanah raga yang sudah kami titipkan, amanah nyawa, amanah kecerdasan dan sebagainya. Nggak mungkin ada keajaiban terjadi. Tapi di saat manusia itu berbuat, dia menempatkan ciptanya itu pada cipta Tuhan. Ya Allah, aku berkehendak membuat satu jembatan di tengah warga ini karena kasihan warga kalau nyebrang tuh muter dulu. Nah ini cipta yang disandarkan bukan untuk syahwat kita. Nah ini kalau seperti itu menggelar kuasa Tuhan, para malaikat memudahkan, akhirnya pembatas yang mereduksi kemampuan logika, nalar, rasa, semuanya jebol. Dia mampu melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan basariah dia. Jadi yang dikatakan oleh saudara kita barusan itu saya setuju.
cipta itu awas. Saat ciptamu adalah ciptaku, maka kau melihat dengan penglihatanku, mendengar dengan pendengaranku, lah perbuatanku ya perbuatan. Nah, inilah yang kita upayakan di tengah bangsa kita, menghidupkan kembali falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Nggak usah ngikutin masalah Tuhan, karena semuanya masih pada merampok Tuhannya masing-masing, masih mendosa. Ya udah, mendingan cari selamat masing-masing sambil menjaga kewajiban kita, menjaga alam, karena kita hidup di tengah alam. Alam kita jaga bersama. Ayo kita patuhi apa yang telah ditetapkan oleh negara, karena kita pun sebagai warga negara, yaitu Pancasila, dan kita pun sebagai warga bangsa hidupkan ruhnya ialah falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira begitu dulu. Kayaknya udah cukup ya. Ini udah mau maghrib. Hah? Oh iya. Ya, tolong. Oke, brother. Relax. Go on. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.